Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dan mengadakan pembelajaran akidah akhlak secara daring. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Minhatul Mula. Nanti kalian bisa memanggilnya Bu Iha atau Bu Minha, terserah. Dan tahun ini saya mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Baik, pada bab pertama kita ada materi sejarah ilmu kalam dan tahqiq. Sebelumnya, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih ilmu kalam. Jadi secara lebih mudahnya, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mempertahankan akidah Islam dengan menggunakan argumentasi. Nah, mengatakan sejarah, maka kita harus menarik benangnya dari masa Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Yang pertama, bagaimana sih akidah pada masa Rasulullah SAW? Pada masa ini, corak akidah masih bersifat monopolitik. Artinya, hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Nah, apakah para sahabat ini tidak pernah menemukan perbedaan ataupun perselisihan di antara mereka? Jawabannya pasti pernah. Akan tetapi para sahabat ini tidak lantas kemudian saling mendebat satu sama lain, akan tetapi mereka memilih untuk mendatangi Rasulullah SAW guna menanyakan persoalan yang belum difahami. Kemudian lanjut kepada akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin ini adalah 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Kendati meskipun sebenarnya di dalam kedua masa pemerintahan ini ada sedikit pergolakan, tetapi semuanya masih bisa di-cover atau masih bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian masa khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman mengadakan reformasi administrasi pemerintahan yang menjadikan situasi politik tidak kondusif. Nah, pada masa inilah terjadi al-fitnah al-kubra, al-fitnatul kubra, pada masa akhir kepemerintahan Khalifah Utsman, yang berujung kepada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, inilah pangkal terbentuknya aliran-aliran dalam Islam. Pasca wafatnya Khalifah Utsman, kepemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi situasi pada masa kepemerintahan Khalifah Ali semakin memburuk dan terjadilah perang Jamal dan perang Siffin. Kemudian akidah pada masa Bani Umayyah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini perdebatan akidah sudah tajam. Setidaknya ada 2 hal yang menjadi alasan situasi tersebut. Yang pertama yaitu peradaban Islam sudah maju. Artinya orang-orang yang hidup pada masa Bani Umayyah sudah mulai mendalami ilmu pengetahuan dan mereka sudah mulai menemukan pemikiran-pemikiran baru dan mulai mengembangkan pemikirannya. Kemudian ditambah yaitu yang alasan yang kedua ada akulturasi budaya. Perlu difahami bahwa pada masa ini, pada masa Bani Umayyah, kekuatan umat Islam membesar. Mereka mengadakan ekspansi wilayah besar-besaran, menaklukkan daerah-daerah yang sebelumnya bukanlah daerah Muslim. Nah, sudah tentu orang-orang yang awalnya bukan orang-orang Muslim,
yang memang mereka bukan orang muslim, atau kita sebut orang-orang ajam ya. Orang-orang ajam ini sebenarnya orang-orang yang di luar, yang bukan orang Arab. Nah, orang-orang ajam ini kemudian mau tidak mau harus mengadakan penyesuaian dengan budaya orang Islam, orang-orang Arab yang waktu itu nggih umat muslim kan, sehingga maka terjadilah akulturasi budaya, percampuran dua kebudayaan yang saling mempengaruhi dan tidak menghilangkan satu sama lain. Baik, kemudian apabila kita tilik dari segi politik, maka kita akan mendapati bahwa beberapa khalifah Bani Umayyah memerintah dengan represif. Maksudnya represif ini bagaimana? Represif ini adalah corak kepemerintahan yang cenderung mengekang. Semi otoriter lah, sehingga keadaan yang seperti ini membuat lambat laun masyarakatnya menjadi apatis, acuh, tidak peduli. Kemudian sehingga berkembanglah pemikiran, apapun ini yang terjadi adalah suratan takdir. Nah, inilah embrio dari faham Jabariyah yang dipelopori oleh Jahm bin Sofwan. Akan tetapi, pemerintahan yang represif seperti ini menimbulkan kekakuan dalam pemerintahan. Kemudian terjadilah pergolakan dalam masyarakat dan muncullah faham Qadariyah sebagai pembanding dari faham Jabariyah dengan tokoh Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Kemudian kita lanjutkan akidah pada masa Bani Abbasiyah. Masa Bani Abbasiyah bisa dikatakan sebagai masa keemasan peradaban Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada masa ini terjadilah transfer ilmu pengetahuan secara besar-besaran. Para kaum cendekia pada masa Bani Abbasiyah ini berlomba-lomba untuk menerjemahkan buku-buku pengetahuan yang berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Nah, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran baru dan juga kemudian dikembangkanlah pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, muncul pemikiran baru yang dikembangkan menjadi ilmu kalam. Kemudian ilmu kalam menjadi disiplin ilmu mandiri pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Bahkan Mu'tazilah yang merupakan salah satu firqah dari aliran dari ilmu kalam sempat dijadikan sebagai faham resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan Khalifah Al-Wathiq. Artinya apa? Artinya masyarakat harus sesuai dengan faham Mu'tazilah. Apabila bertentangan dengan faham Mu'tazilah, maka bertentangan pula dengan negara. Nah, karena situasi yang seperti inilah kemudian muncul faham wasatiyah. Faham wasatiyah ini adalah faham yang berusaha menyeimbangkan antara dalil nakli dan juga dengan dalil akli yang dipelopori atau dengan tokohnya ada Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Asy'ari. Faham Asy'ariyah dan faham Maturidiyah atau garis miring pemikiran wasatiyah ternyata berkembang pesat pasca runtuhnya Bani Abbasiyah. Pemikiran wasatiyah ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi pada abad ke-8 Hijriah muncul gerakan Salafi yang diprakarsai oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Gerakan Salafi ini muncul karena mereka menilai bahwa pemikiran wasatiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak berdasar kepada Al-Quran. Nah, baik, subbab berikutnya yaitu tentang Tahkim Daumatul Jandal. Tahkim Daumatul Jandal ini adalah sebuah tahkim atau perundingan yang terjadi di akhir perang Siffin. Perang antara pasukan Khalifah Ali
dengan pasukan Muawiyah yang dilaksanakan di daerah yang bernama Daumatul Jandal. Tahkim Daumatul Jandal bermula atau awal mulanya adalah dari penolakan Muawiyah atas baiat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengapa demikian? Karena Muawiyah ini memiliki pandangan ataupun pendapat bahwa situasi politik masih belum kondusif pasca terbunuhnya Khalifah Utsman. Dan Muawiyah menuntut Khalifah Ali untuk mengusut kasus pembunuhan Khalifah Utsman terlebih dahulu sampai tuntas. Nah, kemudian singkat cerita terjadilah perang sifil. Ketika perang berlangsung dan pasukan Muawiyah mulai terdesak alias terpojok dan hampir kalah, maka Amr bin As yang merupakan pasukan Muawiyah mengajukan perundingan yang kemudian disetujui oleh pihak Khalifah Ali. Amr bin As selaku ketua delegasi pasukan Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan ketua dari delegasi pasukan Khalifah Ali kemudian melakukan tahkim atau melakukan perundingan di Daumatul Jandal. Adapun isi daripada tahkim ini adalah menyepakati bahwa baik Khalifah Ali maupun maupun Muawiyah ini harus turun dari jabatan mereka. Khalifah Ali turun dari jabatan kekhalifahan, sedangkan Muawiyah harus turun dari jabatan gubernur Syam. Akan tetapi pada kejadiannya Amr bin As mengingkari kesepakatan perundingan. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari telah menyatakan bahwa Khalifah Ali resmi turun dari kekhalifahan, yang mana seharusnya dilanjutkan dengan pernyataan oleh Amr bin As bahwa Muawiyah turun dari jabatannya sebagai gubernur, akan tetapi yang terjadi justru Amr bin As memproklamirkan Muawiyah sebagai khalifah selanjutnya. Tahkim Daumatul Jandal ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi umat Islam. Setidaknya setelah Tahkim Daumatul Jandal ini dan juga artinya ketika Amr bin As menyalahi isi daripada Tahkim Daumatul Jandal, maka umat Islam terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu pendukung Khalifah Ali, yang kemudian dikenal dengan Syiah. Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang keluar dari barisan Khalifah Ali, yang kemudian kita kenal dengan Khawarij. Adapun barisan yang ketiga yaitu para pendukung Muawiyah. Nah, demikian materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.